Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang KB. Sudah pada tahu kan KB itu apa? Ya, betul, KB yakni singkatan dari keluarga berencana, yang artinya upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal. Mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan, dan membina kesehatan serta kesejahteraan anak. Kemudian tujuan gerakan keluarga berencana secara umum adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar wujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Ada banyak manfaat dari penggunaan KB. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan wanita, kemudian meningkatkan status wanita, meningkatkan kelangsungan hidup wanita, meningkatkan kesejahteraan keluarga dari waktu sampai dana, kemudian meningkatkan pendidikan anak, meningkatkan nutrisi anak, meningkatkan kesempatan untuk menyusui bayi, serta menurunkan kehamilan beresiko tinggi, dan yang paling penting menurunkan berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Kemudian jenis-jenis KB. Setiap jenis KB mesti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang cocok pada seseorang belum tentu berlaku sama pada orang lain. Itu beberapa jenis KB yang umum di Indonesia, yakni yang pertama IUD. IUD ini alat berbentuk huruf T dengan ujung seperti kabel yang dimasukkan ke dalam uterus wanita. Kandungan tembaga di dalamnya menghancurkan sperma dan mencegah bertemunya dengan sel telur. IUD itu ada dua jenis, IUD yang tidak mengandung hormon dan yang mengandung hormon. Pada IUD dengan hormon, setiap harinya akan dilepas levonorgestrel. Cara ini juga membuat saluran serviks tidak memungkinkan sperma dan sel telur bertemu. Biasanya pada awal-awal penggunaan, wanita yang menggunakan IUD akan mengalami menstruasi yang lebih lama dan lebih deras. Namun tenang saja, hal ini tidak berarti bahaya. Bahkan pada beberapa orang, IUD mengurangi rasa kram perut saat menstruasi gitu. IUD dipilih karena dampaknya berlaku jangka panjang, sekitar 5 tahun setelah periode. IUD harus diganti kembali setelah 5 tahun itu. Kemudian yang kedua yakni kondom. Kondom ini metode kontrasepsi yang terbilang mudah tanpa harus menanam atau memasukkan apapun ke dalam tubuh. Kondom biasanya dipasang pada penis pria untuk menjaga agar sperma tidak masuk ke dalam tubuh wanita. Meski demikian, masih ada kemungkinan terjadi kehamilan ketika kondom itu bocor. Kemudian yang ketiga yakni hormonal atau pil. Ketika berbicara tentang KB hormonal, artinya yang digunakan sebagai alat kontrasepsi adalah pil. Jenis KB yang satu ini bersifat sementara dan perlu dikonsumsi harian. Ada dua jenis pil KB, yakni yang pertama mengandung hormon progesteron dan yang kedua yakni yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Efek samping dari pil KB adalah beresiko meningkatkan berat badan, tekanan darah tinggi, hingga perdarahan yang terjadi di luar jadwal menstruasi. Selain itu, bisa saja penderitanya merasa mual, sakit kepala, kemudian produksi ASINya menurun hingga gairah seks tidak lagi seperti sebelumnya. Kemudian yang keempat yakni implan. Metode berikut adalah impian. Menanam benda kecil di lengan bagian atas, metode ini dapat mencegah kehamilan untuk periode 3 tahun. Kemungkinan gagal dari metode ini sangat sedikit, yakni sekitar 3%. Namun, efek sampingnya adalah peningkatan berat badan, menstruasi tidak teratur, rasa nyeri di lengan tempat implan yang dipasang itu, kemudian kesulitan untuk kembali hamil setelah implan diangkat.
Kemudian yang kelima yakni suntik KB. Untuk jenis KB berikut adalah suntik KB yang bisa dipilih untuk periode 1 atau 3 bulan. Sama seperti pil. Suntik KB bersifat sementara dalam mencegah kehamilan. Wanita yang menggunakan metode suntik KB bisa mengalami efek samping seperti berat badan meningkat, perdarahan, sakit kepala, hingga tumbuhnya jerawat. Kemudian yang nomor 6 yakni tubektomi. Berbeda dengan beberapa jenis KB di atas yang hanya mencegah kehamilan untuk periode bulan hingga tahunan. Tubektomi adalah pilihan bagi yang ingin mencegah kehamilan permanen. Biasanya disebut juga sterilisasi. Tubektomi adalah tindakan menutup tuba falopi agar sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahimnya. Namun, tubektomi ini memerlukan operasi. Efek samping tubektomi diantaranya adalah perdarahan, infeksi, dan nyeri panggul. Jika Anda memilih alat kontrasepsi alami seperti metode kalender, salah perhitungan masa subur dapat meningkatkan peluang hamil. Jika Anda ingin memakai metode kalender, pastikan haid Anda teratur setiap bulannya, sehingga masa subur bisa diperkirakan juga setiap bulannya. Penyebab gagalnya program keluarga berencana, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selama 10 tahun ini program keluarga berencana masih dirasa belum cukup berhasil untuk menurunkan angka kelahiran. Hal ini terjadi karena gagalnya program KB yang dijalankan. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kemungkinan gagalnya program keluarga berencana. Yang pertama, salah menghitung masa subur. Jika Anda memilih alat kontrasepsi alami seperti metode kalender, salah perhitungan masa subur dapat meningkatkan peluang hamil. Jika Anda ingin memakai metode kalender, pastikan haid Anda teratur setiap bulannya, sehingga masa subur bisa diperkirakan juga setiap bulannya. Kemudian yang kedua dengan jadwal kontrasepsi. Jika Anda memilih alat kontrasepsi seperti pil KB atau KB suntik, Anda harus mengonsumsinya tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Hati-hati, ketidakdisiplinan dalam menjalankan program dapat meningkatkan peluang untuk hamil. Hal ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yakni alat kontrasepsi yang rusak. Jika Anda menggunakan alat kontrasepsi yang rusak, tentunya dapat meningkatkan peluang untuk hamil. Contohnya saja, jika Anda memakai alat kontrasepsi seperti kondom yang sudah kadaluarsa atau rusak. Untuk mencegah hal ini, pastikan sebelum menggunakan alat kontrasepsi, Anda harus memeriksa kondisi serta tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang keempat yakni konsumsi obat yang berinteraksi dengan alat kontrasepsi. Terdapat beberapa jenis obat yang dapat berinteraksi dengan alat kontrasepsi, misal saja yang berbentuk pil. Konsumsi obat seperti antibiotik dapat berisiko membuat pil KB tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima yakni menyimpan alat kontrasepsi di tempat yang tidak seharusnya. Jika Anda menyimpan alat kontrasepsi di rumah, pastikan tersimpan di tempat yang sesuai dengan aturannya, baik itu dari suhu atau kondisi ruang penyimpanannya. Karena jika tidak, alat kontrasepsi akan rusak dan tidak dapat berfungsi sebagai semestinya. Yang keenam yakni pasutri, pasangan suami istri masih berusia muda. Jika Anda termasuk pasutri yang masih berusia muda dan termasuk kategori usia subur, penggunaan alat kontrasepsi biasanya kurang berhasil untuk menghalangi terjadinya pembuahan. Jadi, wajar jika program KB Anda pun gagal. Jika memang ingin berhasil dan menjalankan program keluarga berencana, Anda dapat melakukan perlindungan ganda. Contohnya, jika Anda sudah memakai pil KB saat berhubungan seksual, cobalah untuk tetap menggunakan kondom. Selain itu, pastikan untuk memeriksakan alat kontrasepsi Anda ke dokter atau bidan
yang biasa dikunjungi secara rutin. Jika saat ini Anda kesulitan menentukan alat kontrasepsi apa yang sesuai, konsultasikan lebih lanjut dengan bidan atau dokter agar program KB berhasil dengan baik dan sesuai dengan harapan Anda. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang atau salahnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.